kecil banget suaranya ini, Belum Dok. pada sarapan. Udah tadi loh Dok, Udah. padahal. Saya itu punya penonton bayaran dari CPP Gundi. Sudah saya bayar mahal-mahal, nggak mau ngebales, percuma nggak saya bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru 1000 penonton. Saya suka tepuk tangan dulu dong. Wah. Selamat pagi, terima kasih para bapak dan ibu dan juga rekan-rekan semuanya yang hadir di acara. Closingan bulan K3, Kaget saya, ada yang jatuh. ada yang jatuh, tapi bukan pepaya. Terima kasih Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semuanya di acara closing bulan ketiga 2025. Acara yang ditunggu-tunggu, melihat wajah ganteng saya dan teman saya yang cantik. Iya dong. Bersama saya Dr. Redi Subangkit dan teman saya. Saya Amelia Dewi. Kami akan menemani Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya 1 jam ke depan. Jangan pernah bosan lihat wajah saya yang ganteng dalam acara Health Talk. Temanya apa Mbak Mal? Nyeri dada, GERD, atau sakit jantung. Oh, itu Cegah seru. dengan pola hidup sehat dan olahraga Olahraga, GERD. Wah itu udah dalam benak kita, itu sudah penyakit yang apa sih GERD itu sebenarnya? Bener, apalagi yang dialami sama anak kosan dong. Nah, itu sering. Mbak Amel, belum seru kalau kita belum yel-yel nih. Oh iya bener. Tentara-tentara dan juga penonton bayaran saya, kalau saya bilang semangat sehat, jawabnya sehat luar biasa. Phil Cepu dan Adeka. Mantap, gaspol. Oke, saya coba ya. Oke. Semangat sehat Sehat luar biasa. Phil Cepu dan Adeka. Mantap, gaspol. Tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih. Mbak Amel, kita duduk aja deh. Saya kalau berdiri suka boyoken. Duduk aja yuk. Boleh banget dok. Oh iya dokter Edi, ngomong-ngomong nih ya, sesuai dengan talk show topik kita Ya. tentang GERD. Tadi pagi nih ya dok, setelah jalan sehat, kan saya sarapan pecel ya dok Baik. ya. Mungkin karena saya milihnya bukan yang healthy food kali ya dok. Wah, pecel ya Mbak ya, ada sambelnya, Ada sambelnya, ada dagingnya, ada dagingnya. ada telur gorengnya. Betul. Wah, terus terus saya ngerasa kayak agak-agak mual, nggak enak di dada, gak enak, berdebar-debar. berdebar-debar. Jangan-jangan digangguin sama Mas Hirzi. Waduh. Zi, lo gangguin Mbak Amel sih. Waduh, jangan saingan sama Giat ya Zi. Cukup Giat aja yang deketin Amel, oke? Bukan karena Hirzi kan Mel? Bukan sih Oke, dok, tapi bukan kayaknya Mbak Hirzi. karena nunggu tanggal gajian dok, makanya Tanggal deg-degan. nunggu gajian. Berarti bisa jadi karena sakit lambung itu Mbak, bisa jadi. iya, Nah iya. gini aja deh Mbak, daripada kita diskusi yang nggak jelas, Bener. ngalor ngidul. Dan saya yakin kok teman-teman yang ada di sini maupun yang ada online di tempat kerja, banyak pertanyaan yang sama, ya kan? Khususnya ibu-ibu nanti itu, kenapa bener nggak sih setelah menikah itu malah sering kena sakit mah? Sakit Khususnya mah. ibu-ibu, ya kan? Dan Bener-bener. juga yang cewek-cewek kayak Mbak Amel nggak punya pacar kan? Punya sih Oh dok. punya, diputusin pernah nggak? Pernah sih dok. Sakit nggak? Sakit dok. Sakit banget Aduh, ya itu kayaknya ya kan? tipis-tipis sama penyakit jantung gak sih dok kalau putus cinta? Itu nanti biar jawab sama narasumber kita deh, Oke. ya kan? Biar nggak berlama-lama lagi karena waktu kita cuma 1 jam Mbak. Iya. Kalau 2 jam nggak apa-apa, ya kan? Ini pendek banget soalnya. Dan saya yakin teman-teman pada nungguin door press sebenarnya sama grand press kita, ya kan? Iya. Nggak nungguin kita sebenarnya. Bosan lihat wajah saya sebenarnya juga teman-teman itu. Oke, sebelum saya undang narasumber ke atas panggung, ya kan bersama kita, izinkan saya bacakan dulu CV beliau. Yang pertama ada 2 narasumber nanti kita Mbak. Ada Dr. Aditya Riyadi Syafi'i, spesialis penyakit dalam. Beliau menempuh pendidikan program S1 kedokterannya Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga ya dok. Ya. Lalu menempuh pendidikan dokter spesialis penyakit dalamnya Universitas Airlangga Surabaya juga. Pekerjaan beliau dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Permata Bunda Babat, dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Permata Hati Lamongan, dan dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit PKO Muhammadiyah Cepu.
Uniknya Bapak dan Ibu, beliau ini sebenarnya konsulen saya di PKO. 2 tahun nggak pernah ketemu. Belum pernah ketemu sama sekali sama Dokter Syafi'i. Jadi hanya lewat chat, dokter konsul. Baru pertama kali ini saya bertemu langsung dengan beliau Dokter Syafi'i di Vil Cepu, di Pertamina. Tepuk tangan dulu dong buat beliau. Yang kedua siapa Mbak? Yang kedua tidak kalah superiornya untuk Cantik gak? Cantik Oh, banget. cantik ya. Dan ini sangat spesialis banget lah di bidang Spesial. ini. Ya, spesial Oke. banget. Ada Ibu Dr. Mirza Hapsari Sakti Titis Penggali, SGZ MPH RD, yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Departemen Gizi Kesehatan di Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Serta beliau ini untuk pendidikannya dari D3-nya di Gizi Poltekkes Kesehatan Yogyakarta. Gizi ya. S1-nya Gizi Kesehatan Gizi Universitas lagi. Gadjah Mada. Dan beliau melanjutkan pendidikan profesi dietisian di Gizi Kesehatan Universitas Gadjah Mada. Begitupun untuk S2 dan S3 di Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kedokteran dan Kesehatan di Universitas Gadjah Mada. Wih, Dok. UGM ya Mbak ya? Di Bukannya UGM. Mbak ambil di UGM juga ya? Iya, Bu. Pak Indra Kita UGM sama juga ya Pak mater, Indra? Bu. Oh Pak Indra UGM banyak banget ternyata dokter di sini dok. Pak Indra juga UGM dokter. Apalagi kesibukan beliau? Untuk saat ini, Bu Mirza sebagai tim edukator di IADO di tahun 2024 sampai sekarang. Sampai sekarang. Yang lebih menarik lagi nih Apa dok, nih? Bu Mirza ini pernah menjadi sport dietitian atau ahli gizi di timnas sepak bola U19 Timnas Indonesia teman-teman semuanya. Bu Mirza ini dan juga di Kemenpora kayaknya juga iya. Wah iya. Ya, wah baiklah, biar nggak terlalu lama-lama deh. Kita biar lebih diskusinya lebih enak, bener jawabannya dan bisa dipertanggungjawabkan. Namun sebelumnya semuanya harus mengkosongkan gelasnya yang ada di otak kita. Agar nantinya kita dapat menerima semua ilmu dan bermanfaat. Kita panggil dan kita undang ke depan Dr. Raditya Syafi'i. Mohon maaf, Dr. Aditya Riyadi Syafi'i penyakit dalam dan Ibu Mirza Hapsari Sakti Titis Penggali SGZ Tepuk tangan. MPH Tepuk tangan. RD. Studi Dr. Syafi'i. Selamat pagi dokter. Silakan dok, Dr. Syafi'i di sebelah situ, Bu Mirza sebelah saya. Biar saya kelihatan ganteng kalau di sebelahnya Bu Mirza. Silakan Ibu, silakan dokter, silakan. Alhamdulillah bisa ketemu langsung ya kan. Dalam waktu lama 2 tahun hanya lewat chat kami. Hanya lewat telepati ya dok. Lewat telepati. Dokter bagaimana kabarnya dok? Oh iya silakan, mohon maaf. Tes. Oh iya dites dulu. Alhamdulillah saya dokter, terima kasih. Alhamdulillah. Perjalanan dari Cepu atau dari Bojonegoro dok? Tadi kebetulan dari Surabaya. Oh Dok. dari Surabaya malah. Loh saya baru tahu dokter Syafi'i dari Surabaya ya dok berarti Betul, ya? Dok, dari Surabaya. Berarti kalau di Lamongan itu, di Lamongannya? Di Lamongan transit dok. Oh transit, Karena saya sendirian? sendirian dok. Berarti ya. anak istri di? Anak istri di Surabaya. Oh bujangan kalau di Lamongan ternyata dokter. Perjalanan tadi dari dari Surabaya pagi berarti subuh ya dok? Betul dok. Betul pagi ya Naik kereta subuh api, ya? iya. Setiap hari berarti ya dok ke Cepu Surabaya? Betul setiap hari Oh dok. setiap hari ya, wow luar biasa. Tepuk tangan dulu buat dokter Syafi'i. Ya, selanjutnya selamat pagi Bu Mirza. Selamat pagi Selamat Ibu. pagi. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tadi perjalanan ke Cepu dari mana Bu? Tadi malam saya driving dari Jogja ke Cepu, terus Wah. menginap. Malam hari ya, Ya. untuk Wah, hebat. acara closing bulan ketiga Health Talk di Pertamina. Benar. Tepuk tangan. Tepuk Wah tangannya. tepuk tangan Wah, untuk beliau berdua. Alhamdulillah banget ya Bu. Cepu itu Bu Mirza terkenal dengan makanan pedas. Cepu itu dan alhamdulillahnya ya Mbak Amel ya, Benar. ada 2 makanan favorit di Cepu yang Favorit. pasti disuguhkan di Pertamina. Apa Mbak Amel? Ada opor kapuan. Apor kapuan. Apalagi Mbak Amel? Ada lagi nggak kalah pedas, ada jendil. Jendil Bu, jendil Cepu itu pedesnya minta ampun Bu dokter. Ya kan mungkin dokter Syafi'i sudah hafal nih. Dokter saya izin tanya dok, Mbak Amel tadi pagi itu sehabis olahraga ya kan.
terus makannya pecel dokter. Oke. Habis itu ngerasain dadanya ampak, saya pikir diputusin sama pacarnya, ya kan, sama Mas Hirzi. Ternyata saya tanya, riwayatnya mah enggak ini? Iya dok, ya. Iya dok, saya pernah kena mah, tapi ya kadang-kadang kamu, kadang-kadang enggak nih dok. Bu. Nah itu sebetulnya yang dirasain Mbak Amel itu karena sakit lambung atau sakit jantung atau karena diputus pacarnya dokter? Baik, terima kasih dokter dan Mbak Amel. Iya, jadi menarik ya dok ya. Seringkali memang kita jumpai kawan-kawan kita atau mungkin kita sendiri seringkali menjumpai habis setelah makan kemudian muncul keluhan rasa nggak nyaman di perut ya, baik itu di ulu hati maupun Oke, di ulu sampai di hati. dada. Nah itu bisa jadi kemungkinannya banyak dok atau Mbak Amel ya. Jadi perlu kita lihat juga tentang gejalanya atau keluhan yang dirasakan. Oke. Nah biasanya kalau memang apalagi sudah pernah ada riwayat ya, Riwayat gangguan mah, ya asam betulnya lambung, sebelumnya. ya, otomatis memang kita lihat juga di samping faktor risiko, kemudian riwayatnya, gejalanya, yaitu nanti akan berhubungan. Jadi ini arahnya kemana? Apakah ke arah jantung atau ke arah saluran cerna, utamanya lambung. Kemudian untuk tadi istilahnya mungkin mah ya. Iya. Jadi mah itu istilah luasnya. Sebetulnya dalam istilah medis itu ada yang lebih spesifik lagi. Lebih Karena spesifik lagi beda ya, Dok? ya antara misalnya tadi disebutkan mah atau istilah medisnya disebut dispepsia Oke. dengan gejala GERD. GERD, Itu ya. sesuatu yang memang mirip, sumber problemnya sama organnya, Sama, ya, tapi Dok. sebetulnya gejala juga berbeda. Nah itu kalau perlu GERD lebih- itu sebenarnya apa dok? Kepanjangan dari GERD itu dok? Iya. Itu GERD, GER, apa GER gitu dok? Nah itu dokter. Ya, jadi GERD itu sendiri merupakan sebuah singkatan ya Oh, Dok ya? singkatan ya? Jadi singkatan yang kepanjangannya dari G-nya itu gastro, Gastro, E-nya esofagia, gastroesofagia, nah, R-nya reflux ya, Reflux. nah, dan D-nya itu disease. disease. Teman-teman Nah. kalau menyimak tadi yang sampaikan dokter Syafi'i, kalau tahu saya kasih hadiah. Ya. Hadiahnya foto bareng dengan saya nanti, selesai acara, oke? GERD ya dok, berarti Iya, betul. gastro esophageal Esophageal reflux reflux disease. disease. Tuh Mbak Amel. Oh, oke, oke. Ya kan? Baik. Jadi sebenarnya Mbak Amel tuh bukan karena Mas Hirzi, diputusin Mas Hirzi ya dok. Nah dok, sebenarnya yang tadi Mbak Amel sampaikan, yang spesifik itu dokter, spesifik pada orang dengan GERD yang disampaikan dokter Syafi'i. Apa dok yang paling jelas keluhannya yang tadi Mbak Amel sampaikan? Ya, terima kasih dok. Jadi memang kalau GERD ya dok ya, kita bicara GERD ya. Jadi nanti kita perlu bedakan dengan sindroma dispepsia dengan GERD. Kalau GERD itu sendiri kan merupakan sebuah penyakit, sebetulnya dia itu diagnosis yang sifatnya ditegakkan berdasarkan visualisasi pemeriksaan endoskopi. Tapi Oke, endoskopi berarti ya. Betul, tapi tidak, pemeriksaan endoskopi itu bukan sesuatu yang rutin kita lakukan. Jadi biasanya berdasarkan gejala saja ya sudah kita bisa mencurigai ini suatu ke arah GERD. Oke. Nah, antara lain GERD itu yang paramount atau gejala yang biasanya paling sering dirasakan itu rasa tidak nyaman di dada memang ya. Di dada ya? Nah, Tidak nyaman di dada. dan dia lebih dominan seperti heartburn. Jadi Heartburn, seperti terbakar. terbakar. Nah, betul. Terbakar. Ada juga yang merasakan rasa seperti nyantol, mungkin kalau orang Jawa itu kayak ada Kecantol. yang ganjel Berarti gitu ya. kecantol tuh bukan karena pacar aja ya dok bukan ya? aja, bukan pacaran aja, Kecantol Dok. Iya, pacar, bisa. kecantol istri, kecantol GERD juga bisa Betul, ya? bisa. Jadi gejalanya juga ada seperti rasa nyantol atau seperti mengganjal, Mengganjal seperti di kayak dada. makanan ada yang mengganjal di Oh, dada. tersangkut seperti Betul. gitu kayak. Kemudian ada yang keluhan yang lain seperti sulit menelan ya. Kemudian ada gejala regurgitasi, yang namanya juga Regurgitasi. reflux ya. Jadi Ah. penyakit asam lambung reflux itu artinya asam lambung yang naik ke atas sehingga Kembali berarti naik Betul. lagi ya dok? Jadi asam lambungnya naik sehingga